ya aku udah ngikutin beritanya tentang Iya, wakaf Al-Quran yang lagi viral Taki Malik kan. Saya iya, belum ngobrol ke Taki sih gimana caranya agak kok bisa Al-Quran itu harganya mahal atau Al-Qurannya jenis apa kan nggak semua Al-Quran itu nggak sama harganya kan. Ada yang murah kayak di iya, Indonesia kan juga ada Al-Quran yang murah ada Al-Quran yang mahal. Cuman kalau iya. menurutku itu apa yang dipertontonkan di sosial media itu sangat tidak positif ya. Maksudnya lebih baik kan hal ini itu ditabayunkan langsung kan sampai dia ada minta tabayun ditaki kan. Ah, Kalau memang nggak percaya dengan transaksi pembelian Al-Quran itu kita bisa minta notanya mana, berapa harganya gitu. Jadi jangan sampai ini jadi tontonan dari orang-orang yang non-Muslim akhirnya orang menghina Islam gitu. Jadi barang wakaf Hmm. itu ada semua benda yang diwakaf itu memang nggak bisa dialih fungsikan Bang, jadi hibah ataupun dijual belikan. Nah, jadi kalau orang udah wakaf Al-Quran, itu memang wakaf itu mah Al-Quran sampai Al-Quran itu hancur-hancur memang nggak bisa dijual lagi itu Al-Quran gitu. Nah, orang wakaf tanah nih untuk Oh, masjid, tidak bisa dipakai buat rumah sakit, dipakai buat yang lain sesuai dengan peruntukannya. Orang wakaf mobil ya, mobil itu pun tidak boleh untuk dijual lagi gitu, kecuali hibah gitu. Nah, jadi kalau memang ada hmm. yang mengambil manfaat dari sedekah, dari uh, wakaf, dari ambil itu kayak yang dilakukan sama sama Taki itu adalah amil wakaf, nah, mengumpulkan sedekah, infak, zakat dan sebagainya. Jadi Bang, ini aku rasa kita perlu tunggu duduk mereka berdua sehingga ini tidak kemana-mana Iya. beritanya dan aku rasa eh, mereka harus harus cooling down dan jangan saling serang di sosial media itu aja. Kebanyakan itu Oh, kan temanan tapi teman baik kan. Nah, memang iya. apa? Tapi untuk Kita kakinya sendiri itu masih diduga kan, diduga ini ada jadi kesalahan atas dugaan wakaf ini. Tapi mungkin pahala pemberi wakaf ini masih bisa mengalir gak sih Pak Ustadz? ya kalau orang-orang yang memberikan uangnya kan tetap dia akan dapat pahala sesuai dengan jumlah uang yang dia wakafkan kan. Yang akan bertanggung jawabnya kan amil Iya. zakat nih ya kalau saya mengambil untung terlalu banyak untuk jasanya itu kan nggak boleh bang. Kan ada aturannya bang dalam las itu lembaga amil zakat itu. Makanya sebenarnya kalau kita bukan lembaga yang resmi, aku rasa nggak usah lah ke depannya ya buat siapapun ya jadi pelajaran nggak usah ikut-ikut penggalang donasi apapun. Aku kalau galang donasi bang selalu melalui lembaga-lembaga resmi, rumah zakat, lembaga manajemen infak. Kemarin aku sama Willy Salim dan itu kemarin Willy Salim itu kan malah kita nggak ngambil untung 1 rupiah pun dari itu. Ya, jadi semua semua yang di ini tuh diberikan tuh amal gitu. Adapun bagian jasa dari transportasi malah itu digunakan lagi untuk amal yang lain gitu. Jadi jangan sampai mengambil manfaat dari kerja sosial seperti ini, kerja amal ini. Itu yang mau ku tegaskan ya. Nah, karena ini sangat berisiko Bang kalau mengumpulkan uang umat itu tuh tanggung jawabnya berat Bang. Nah, jadi kalau aku pribadi ya, ada orang Hmm. di Palestina, saya bilang kamu langsung transfer ke rekening yayasan yang datang. Kayak kami sama NPC, Bang Onim kan, sekarang lagi bangun klinik di Jordania. Dan itu memang kami kata pegang uang itu, bang uang itu mereka yang pegang, mereka yang tanggung jawab karena mereka ahlinya. Karena ngumpulin duit itu mudah, yang tapi untuk menyalurkannya itu perlu pengorbanan, memang perlu pengorbanan waktu, tenaga dan sebagainya. Jadi nggak mudah itu untuk menjadi balas itu. Maka dia Hmm. punya berhak berhak berapa persen yang ditentukan beda-beda sih setiap lembaga untuk memberikan jasa itu. Ada yang potong 10%, ada yang potong 20 itu jasa itu sewajar. Hmm. Tapi kalau untungnya sampai ke dua kali lipat, 3 kali lipat itu tidak wajar. Aku rasa di atas 20% pun sudah Pak nggak Ustadz wajar. mungkin dari polemik ini mungkin oke. Lalu Pak Ustadz mungkin dampak dari polemik Ustadz TM ini itu seperti apa sih Pak Ustadz Aku kepada selalu sangka baik, Bang, Islam ya. ya maksud khususnya? Aku selalu sangka baik kepada siapapun ya
Ya, aku udah coba telepon Taki Malik, dia belum angkat. Ya, aku juga berusaha juga untuk nanti mau koneksi dengan teman yang di Madinah yang kemarin up berita ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi penengah lah juru damai ya. Karena ini urusannya dengan agama kan. Jadi jangan sampai niat baiknya Taki Malik untuk mewakafkan Al-Quran, untuk membagi-bagi Al-Quran di sana, malah jadi fitnah, malah jadi dosa buat orang yang kadang-kadang yang nggak tahu. Mungkin mungkin apa yang terjadi kan, kalau aku pribadi belum tahu betul ya, itu harga Al-Quran itu berapa, untungnya berapa. Ya, kalau itu transparansi kan jelaskan. Kalaupun ada mengambil selisih berapa persen untuk biaya operasional, kan perlu juga untuk beli naik aksinya supaya selama diharapkan. Nah, itu wajar-wajar. Tapi kalau harganya 30 dijual 80 sebagai itu tidak wajar, itu salah. Itu salah Apapun dan ada siapapun dosanya pelakunya ya itu Pak tuh. Ustadz ya. Karena itu amanah orang kan, jangan sampai kita mengambil untung dan jadinya bukan jadi amil, tapi malah jadi pengusaha, jadi bisnis jualan Al-Quran. Itu aja ya. Oke, oke. Kalau jualan Oke, jualan betul, siap orang Pak jangan Ustadz. jangan donasi gitu. Kalau jualan itu akad harus jelas gitu. Ya, tapi Hmm. sebelum ini ya, sebelum Baik, Taki baik. Malik Berarti ada. klarifikasi langsung, aku nggak bisa memvonis karena aku bukan hakim ya. Taki bersalah atau tidak, ataupun karena aku juga nggak pernah jalan sama Taki itu membeli Al-Quran dan membagikan Al-Quran. Ya, tapi melihat apa yang beredar di sosial media, ya aku prihatin juga sih. Ini hal-hal ini bikin malu aja. Ini yang bikin malu ya, sesama ustadz, sesama eh, aktivis dakwah kan, relawan-relawan yang bekerja di tanah suci Mekah, nah itu malah jadi masalah gitu. Jadi aku tak enak mau bacanya tuh, aduh. Itu aja. Mudah-mudahan mereka bisa duduk bersama, dan kalau memang ada sebuah kesalahan, Taki harus berani mengatakan ini salah dan minta maaf gitu aja. Kalau ada urusan hukum ya Tapi langsung. dari Tapi tahu Pak Ustadz mungkin di kalangan ulama mungkin Takim Malik seperti apa sih udah image-nya Pak Ustadz? Ya aku kan tidak terlalu akrab sama Taki, cuman kita pernah berjumpa, komunikasi ya. Cuman itulah, dia tetap banyak kebaikan lah Bang. Ya, apa yang terjadi, ujian juga pelajaran pembelajaran buat Taki ya dari semua kisah hidupnya. Dan aku berharap ya, orang-orang circle-nya Taki bisa mengarahkan Taki itu lebih hati-hati lagi dalam bertindak dan doa apapun yang ke depannya. Kemarin kan lagi viral masalah masjid kan, sekarang masalah Quran. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah Taki bisa didampingi oleh guru-guru yang Masya Allah ya. Ini berat, kalau menurut sih berat sih ujiannya kayak gini kan, untuk mempertanggungjawabkan amanah umat ini. Itu aja Bang ya. Iya. Nah, Baik, pada aku terakhir Pak kita nggak Ustadz usah banyak mungkin kalau ngomong. akhir Bang, nanti kalau ini potong-potongnya hati-hati Bang ya. Nanti yang aku diadu-adu sama. Ya, kayak kemarin berita itu tuh, aku dibully sama orang, nggak dipikir aku bela Persela Merah gitu. Karena saya wawancara kan. oh Iya, pokoknya mesti oh bikin iya iya judulnya iya iya. jangan bilang aku klarifikasi menjelaskan, nggak ada. Aku pendapat aku berada di tengah-tengah aja. Termasuk masalah Taki Malik ini ya, dengan Ustadz siapa namanya yang mau apa, Randy siapa? Nah, itu biar mereka Cumi yang cumi. selesaikan ini. Nah, duduk duduk bersama. Ya, yang kita tunggu kan, kalau memang Taki bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah ya, kita bisa bantu membersihkan namanya dia kan. Tapi kalau bersalah ya Taki harus berani gentleman mengatakan ini salah gitu. Itu aja. Siap. Siap Baik ya. Pak Ustadz. Siap insya Allah ya. Pokoknya Ya, semoga semua Allah makasih. berhidayah. Semua jadi orang yang amanah, yang jujur, ya, yang bisa menjadi asbab hidayah bagi semua orang. Amin.